Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 3 ya. Di sini berarti masuknya adalah materi integral tentu karena dia memiliki batas. Nah, sekarang karena dia itu nih kalau kita lihat ya, dia itu kan kayak di sini kalau kita lihat kayak apa ya namanya? Fungsinya belum sempurna. Jadi tuh kalian kalau bisa ini dikaliin pelangi dulu, oke? Coba kita sekarang kaliin pelangi dulu. Oke, sekarang kan tadi kalau misalnya kita kalian pelangi berarti kan si 3x dikalikan 3x sama dengan ini nih 9x pangkat 2. Terus 3x dikalikan dengan 1 sama dengan 3x. Terus 1 dikalikan dengan 3x adalah 3x. 1 nih 1 dikalikan dengan 1 adalah plus 1. Berarti kan di sini kalau bisa kita lihat dia ini kan variabelnya sama nih ya. Berarti kan bisa kita jumlahin. Berarti 3 tambah 3 adalah 6. Berarti hasilnya tuh yang ini nih. Nah, berarti yang tadinya fungsinya tuh yang ini nih 3x tambah 1 dikalikan dengan 3x tambah 1, berarti kita tuh nulis yang ini nih sekarang. Yang terbaru, oke? Nah, berarti yang tadinya fungsinya tuh yang ini, sekarang kita ya udah kita ganti jadi integralnya tuh yang ini nih. Nah, sekarang kita coba integralin si yang ini nih, si 9x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 1. Fokusnya ke situ dulu aja. Kita integralkan aja dulu, oke? Oke, kalau misalkan kalau misalkan tadi kita fokus untuk mengintegralkan, berarti kan yang si pangkat ini nih kita harus taruh di paling bawah gitu kan. Jadi kan di sini kan 9 per 2 ditambah 1. Itu sesuai rumus integral ya. Berarti kan x yang tadinya dia udah turun harus ditambah. Ini beda sama turunan. Integral itu kebalikannya. Sekarang di sini udah tambah, berarti kita tulis tambah. Terus ini kan kalau misalkan dia nggak ada tulisan angkanya itu sebenarnya ada angka 1 cuma nggak ditulis. Berarti kan 6 per 1 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1x ya. Berarti kan di sini 9. Nah, kalau misalkan cuma angka doang nih kayak cuma angka 1 doang atau misalkan nanti ada angka 2 doang, berarti dia tuh kayak tinggal ditambahin variabel x aja, oke? Makanya jadi kayak gini nih integralnya. Jadi kan sekarang 9 dibagi 3 x pangkat 3 ditambah 6 dibagi 2 x pangkat 2 ditambah x. Jadi kalau misalkan ada angka 1 ya kita bisa nulis 1 atau enggak. Jadi boleh 1x boleh x aja. Sekarang 9 dibagi 3 adalah 3x pangkat 3 ditambah 6 bagi 2 adalah 3 ya. X pangkat 2 ditambah X. Nah, ini adalah hasil integral nih. Ini hasil integral. Kalau kayak gini berarti kita masukin batas atasnya dulu ya. Oke, sekarang kita mencari nilai FA atau ini nih. Ini ada batas atas ya. Nih, yang ini nih. Jadi tuh kalau misalkan ada ya Allah. Misalkan ada kayak integral kayak gini terus ada ada angka ini atas, ini bawah. Jadi kita nyari yang atasnya dulu nih. Ini kan baru kondisi 3, yang tadi hasil integral itu kan yang ini kan nih. Berarti 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x. Nah, jadi tuh kita ganti si x itu nih setiap x jadi angka yang ada di atas ini nih. Ini berhubung angkanya angka 3, berarti udah kita ganti jadi 3. Di sini yang tadinya x kita ganti jadi 3. Ya kan? Di sini berarti pangkat 3 ditambah 3, x-nya kita ganti jadi 3. Kalau misalkan x-nya itu 2 ya udah kalian berarti diganti jadi 2. Ditambah x-nya kita ganti jadi 3. Ya kan sekarang ini nih ya cara ngitungnya itu yang ini dulu nih. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 adalah 9 tambah 3. 3 kali 27 itu 81 tambah 3 kali 9 27 tambah 3. Dia 81 ditambah 30 berapa tuh? 81 tambah 30 tuh 100 berapa sih? 111 ya. Ini belum selesai. Ini baru untuk yang si batas atas kan. Nah, sekarang kita ngitung lagi nih. Tadi kan hasil integral tuh yang ini nih. Kita tulis lagi aja sini. Subs FB.
Nah kalau misalkan kalian diajarin sama gurunya bukan kayak gini, ya udah ikutin cara yang pernah diajarin aja ya. Ini gak harus kayak gini kok caranya. Nah ini kan berhubung batas bawahnya adalah -1, berarti yaudah kita tuh ganti x nya itu jadi -1. Itu kan -1 ya kan, pangkatnya pangkat 3 ditambah 3 ya tadinya x, kita ganti lagi tadi jadi -1 pangkat 2 ditambah yang tadinya x jadi -1. Nah sekarang 3 dikali -1 pangkat 3 adalah -1 ditambah 3 dikali -1 pangkat 2 itu adalah 1. Ini kan plus ketemu minus jadinya minus ya, -1. Di sini -3 tambah 3 kurang 1. Kan habis ya, sisanya tinggal -1 ya, -1. Nah, hasil akhirnya adalah FA dikurang FB. Pokoknya hasil yang atas nih, hasil yang atas ini 111 dikurang -1. Nah ini jangan sampai terkecoh nih, ini kan ada minusnya, minus ketemu minus jadinya plus. Kalau plus berarti 111 tambah 1 adalah 112. Ini adalah hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Di sini kalau kita lihat dia itu kan limit bentuk umum ya, kalau kita lihat. Nah, di sini untuk konsep limit itu sendiri kan berarti kita harusnya itu memasukkan setiap angka yang ada di sini nih ke setiap x yang ada di fungsi ini. Ini langkah pertama ya, ini langkah pertama. Langkah pertama berarti kalau misalnya kita masukkan si angka ini ke setiap fungsi setiap x yang ada di fungsi, itu kan berarti sama aja kayak 3 dikali 2 pangkat 2 min 5 yang tadinya x nya kita ganti jadi 2 nih. Terus per 2 yang tadinya x kita ganti jadi 2 pangkat 2 min x kita ganti jadi 2 minus 6. Nah sekarang SLOS ya, harus yang perpangkatan dulu yang harus kita cari. Berarti kan di sini 3 dikali 4 nih, terus minus 10 min 2. Nah ini kan berarti berapa? Per 2 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4 minus 2 minus 6. Nah ini kalau kita lihat ya, 3 kali 2 adalah 12. 12 min 10 min 2 adalah min 12 per 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. 8 min 2 min 6 adalah min 8. 12 kurang 12 adalah 0. 8 kurang 8 adalah 0. Nah kalau kayak gini berarti kalian tuh harus kita harus guys, kita harus memfaktorkan nih yang bagian atas sama yang bagian bawah. Ingat gak sih pemfaktoran yang kayak x gitu-gitu? Ingat lah ya, ingat dong, harus ingat pokoknya. Nah caranya itu tuh kalau kemarin itu kan kita ini nih bagian depan sini tuh angkanya cuma angka 1 kan, tapi ini kalau kita lihat di soal ini angkanya tuh lebih dari angka 1. Nah caranya tuh kayak gimana? Jadi tuh sebenarnya agak lumayan mirip dikit, tapi ya udah makanya di sini kita belajar. Nah untuk yang saya ajarin, please kalian harus mencari sampai 0 per 0 dulu ya, baru kalian masuk ke langkah 2. Langkah 2 itu adalah pemfaktoran. Jadi pokoknya ya untuk esai jawaban atau cara-cara itu harus agak lengkap. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Di sini saya udah buat note gitu loh. Jadi notnya itu ini untuk yang pemfaktoran gitulah pokoknya. Nah di sini kalau kita lihat ya, di sini kan dia tadi yang saya bilang dia itu angkanya bukan 1 nih tapi 3. Nah caranya adalah kita tuh si angka yang paling depan kita kalikan dengan angka yang paling belakang. Itu berapa nih? Nah berarti kan 3 kali 2 itu adalah 6 kan. Kita bisa di mana ya? Di sini kali ya. Ya sini aja lah. 6 ya, berarti kan si 6 itu didapat dari perkalian berapa kali berapa? 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2 ya udah cukup ya. Nah terus yang mana sih yang kita pakai? Sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, sekarang karena dia itu adalah minus ya, berarti kalau misalkan dia minus, ya udah berarti yang paling belakang kan harus kita kurang ke yang depan. 6 kurang 1 adalah 5. Terus 3 kurang 2 adalah 1. Nah sekarang kita pakai pilihan yang mana? Pilihan 1 atau pilihan 2? Pilihan atas apa pilihan bawah? Kita pilih yang bagian atas ya, karena si 5 ini dia tuh ada di sini nih gitu. Oke bisa ya.
Nah kalau udah berarti dia tuh pemfaktorannya gini guys, karena dia 3x pangkat 2, kita tuh nulisnya 3x di sini. Jangan di situ lah, bentar di sini aja ya. Nih 3x, kok jelek sih, bentar sorry di sini aja biar muat. 3x. Nah terus tuh di sini juga 3x. Nah kalau udah kan tadi kita pakai pilihan yang pertama kan 1 sama 6 ya, udah kita tulis 1 sama 6. Nah kalau udah 1 sama 6, sekarang tinggal kita pilih nih apa namanya, kita coba-coba kan yang minus plus atau yang gimana. Nah di sini saya udah buat note. Kalau dia ini kan dia minus ya, bentar. Nah ini kalau kita lihat ya, ini kan minus sama minus. Di sini yang minus sama minus mana? Ini plus sama plus, ini minus sama plus, plus sama minus. Ini nih minus sama minus kan, berarti tandanya plus sama minus, plus yang di depan. Pokoknya kalau yang minus tuh khusus angka terbesar, berarti plus yang di depan, minus yang di belakang, kayak gitu. Nah tapi ini belum selesai, kita iniin dulu nih. Apa namanya, karena ini tadi depannya 3 ya, jadi tuh semuanya harus dibagi jadi 3. Kalau misalkan depannya nanti kayak yang ini ya, ini kan depannya 2 nih, yang ini kan depannya 2, nanti tuh dibagiin sama 2. Berhubung di sini 3, kita bagi sama 3. Nah sekarang di antara 1 sama 2 ini bisa nggak sih semuanya kalau dibagi 3? Yang bisa kan cuma ini dong ya, yang habis dibagi 3 nih, yang bagian kanan sini nih, ya kan? Nah karena yang di kiri kalau 1 dibagi 3 jadi 1/3, bukannya habis gitu. Jadi sekarang yang ini nih 3 dibagi 3 kan habis ya, 1. Terus 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti nanti tuh jadinya pemfaktorannya gini, jadi 3x ditambah 1. Terus yang keduanya itu x min 2, kayak gitu. Ini pemfaktoran untuk yang bagian atasnya si pembilang. Berarti bisa kita tulis di sini 3x tambah 1 x min 2. Nah ini kan kita kan udah masuk ke langkah 2 ya. Jadi tuh kalau misalkan tadi di langkah 1 udah 0/0, dia tuh pasti harus yang namanya di limitnya itu tuh di langkah kedua harus ada yang kayak dicoret-coret gitu loh, kayak gitu. Nah sekarang kita fokus ke yang kedua ini ya. Nah tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan angka di depan sininya tuh lebih dari 1, dia tuh harus dikaliin sama yang paling belakang. Nah sekarang 2 kali 6 berapa? 12. Nah 12 itu didapat dari perkalian berapa aja? 1 kali 12, 2 kali 6, 6 kali 2, 3 kali 4 ya. 3 kali 4, 4 kali 3, udah cukup. Nah di sini kita lihat lagi nih, karena di sini minus berarti belakang kurang depan. 12 kurang 1 sama dengan 11, 6 kurang 2 sama dengan 4, 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah yang kita pilih mana? Pilihan 1, 2, atau 3? Ayo kita pilih yang pilihan 3 ya nih. Karena kenapa? Karena di sini kan 1. Nah di sini tuh juga 1 nih, yang ini nih. Ya Allah banyak coretan ya. Nah ini nih guys, ini di sini kan minus x gitu, kalau nggak ada angkanya berarti 1. Minus 1, berarti kita pakai 3 sama 4 nih. Berarti pemfaktorannya gimana? Pemfaktorannya berarti kan gini kan. Ntar dulu. Berhubung dia di sini angkanya 2, berarti kan 2x sama 2x. Nah sekarang kita makanya tuh 3 sama 4, 3 dan 4. Nah kita lihat lagi nih, dia kan minus sama minus ya. Kalau minus sama minus tadi, kalau minus sama minus yang ini nih, plus sama minus gitu aneh, plus sama minus. Nah ini semua harus kita bagi jadi 2 ya, karena ini angka yang di depan x ini adalah angka 2. Nah yang bisa dibagi yang mana? Yang ini kan gak bisa ya, karena 3 dibagi 2 adalah 3/2. Nah jadi kita bagi sama ini nih, 2 dibagi 2 1, terus 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti hasil akhir si faktornya adalah 2x tambah 3 x min 2. Nah itu per 2x tambah 3 x min 2. Nah ini karena sama x min 2 kita coret. Nah sekarang kita masukin nilai si 2 ini nih guys ke setiap x yang ada di faktor sini nih. Berarti kan bisa kita tulis 3 yang tadinya x kita jadiin 2 ya kan, tambah 1 per 2 dikali 2 tambah 3. Nah 3 kali 2 sama dengan nih, 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 1 per 2 kali 2 adalah 4 tambah
3. Berarti kan sini 7/7 sama dengan 1. Selesai. Nah, sekarang coba deh kalian balik si yang ini jadi pembilang. Pembilang yang atas jadi penyebut, dibalik gitu. Nah, terus habis itu taruh deh. Ini kan cara panjang banget ya. Sebenarnya tuh saya merekomendasikannya tuh kalian pakai cara ini. Kalau kalian bisa pakai cara ini, kalian pakai cara ini. Nanti nilainya ini bagus banget deh. Pokoknya kalian pakai cara ini, apalagi kalau lengkap kan. Tapi kalau kalian nih ya, kalau kalian agak kesusahan, kita ada cara simple guys. Yang namanya tuh cara L'Hopital. Jadi caranya gini. Tapi tetap aja ya, kalau pengen pakai cara ini tuh harus tadi yang langkah 1 harus ada 0/0 gitu. Pokoknya itu syarat dari saya untuk yang esai. Nah, cara L'Hopital tuh caranya tuh gini. Jadi setiap fungsi yang ada kita turunin. Nih di sini kan yang paling atas 3x pangkat 2 min 5x min 2. Nah, ini tuh turunannya berapa sih? Turunannya itu berarti kan 2 dikali 3 kan? 6x min 5. Terus yang bagian bawah ini, bagian pembilang. Di sini kan 2x pangkat 2 min x min 6. Nah, dia turunannya tuh berapa sih? Berarti kan 4x min 1 kan. Nah, kalau udah ini tuh kayak yang bagian atas dibagi bagian bawah. Berarti kan gini, 6x min 5 per 4x min 1 sama dengan kita ganti si x nih, si x jadi 2. Jadi 6 dikali 2 min 5 per 4 dikali 2 min 1. 6 kali 2 adalah 12. 12 kurang 5 per 8 kurang 1 sama dengan 12 kurang 5 berapa? 7 ya. 7/7 sama dengan 1. Hasilnya sama kan? Tuh. Jadi boleh pakai cara yang ini nih L'Hopital, tapi ya gitu ya. Apa sih namanya? Skor penilaiannya bobotnya ya agak kurang gitu dibanding yang kalian pakai pemfaktoran biasa. Thank you. Berarti kan hasilnya 27 dikurang 5, 4 adalah minus 27. Nah, sekarang ini 15 kali 9 tuh berapa? 15 kali 9 adalah 135. 135 dibagi 2. Nah, ini tuh kalau misalkan pecahan kayak gini ya harus disamain penyebut gak sih? Kalau disamain penyebut, ya udahlah, nyamain aja penyebutnya. Penyebutnya berarti 2 kali 27 berapa? 27 kali 2 itu adalah 54. Karena minus berarti minus 54 minus 135. Nah, sekarang 54 ditambah 135 itu adalah 189 bagi 2. Jangan lupa ada minusnya ya. Nah, sekarang 189 bisa gak sih dibagi 2? Gak bisa ya, karena nanti koma-komaan. Terus kalau udah bagian atas, sekarang kita fokus aja dulu ke bagian bawah. Mana nih? Oke. Nah, ini bagian bawahnya di sini ya. Berarti kan hasilnya itu x pangkat 3 minus 15 per 2. Angkanya jelek banget ya. Nanti angkanya bagus kok nanti pas US. Jadi kalian gak usah pusing. Nah, sekarang kita ini mah dibagi. Ini kan kita harus masukin si ini nih angka yang di sini ke setiap x-nya. Jadi kan 0 pangkat 3 0 min 15 per 2 kali 0 0 min 15 kali 0 0. Berarti hasil akhirnya adalah minus 189 dibagi 2 dikurang 0. Ya udah hasilnya min 89 bagi 2. Coba deh kalau kalian cari batasnya itu jangan gini deh. Kok batasnya jelek ya? Kamu cari ini 0 di sini 2. Kayaknya kalau 2 bagus deh. Coba ya. Coba oke. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Ini kayak bentuk tadi ya. Bentuk apa sih namanya? Integral bentuk tentu. Integral tentu guys. Sorry. Nah udah pokoknya intinya paling pertama tuh langkahnya ya. Kalau misalkan integral tentu tuh mau integral apapun itu kita si fungsinya kita integralin aja dulu. Ini tuh kalau misalkan diintegralkan jadinya kan 3 per pangkat turun ke bawah tambah 1 x nya kalau turun ke bawah ditambahin 1 min 15 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Nah kalau misalkan cuma angka doang udah langsung aja tambahin x ya.
Nah kayak gitu. Kalau udah berarti kan 3/3 X pangkat 3 min 15 per 2 X pangkat 2 minus 18 X. Nah ini kan 3 bisa ya, langsung 1, berarti X pangkat 3 minus 15 per 2 ya, X pangkat 2 minus 18X. Nah kalau dapat integralnya baru deh kita substitusi nih yang angka di sini nih ya. Jadi kita tulis ulang aja dulu. X pangkat 3 minus 15 per 2 X pangkat 2 min 18X. Nah setiap X ini yang ada XX nya kita harus ganti jadi angka yang ini nih guys, angka 3 ini. Jadinya kan berarti 3 ya, 3 pangkat 3 minus 15 per 2 X nya kita ganti jadi 3. Ini langsung aja lah yang 3 ya. Berarti kan di sini pangkat 2 minus 18. Nah sekarang 3 pangkat 3 itu berapa? 27 minus 15 dibagi 2. Kan nanti kalau kemana? 3 pangkat 3 adalah 9. Terus minus 18 dikalikan 3. 8 kali 3 itu berapa sih? 24. 54 ya. Nah sekarang berhubung yang ada pecahan itu adalah yang ini sama yang ini, ya udah kita hitung 27 dikurang 54 itu berapa?